Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mencurigai adanya praktek mafia yang secara terstruktur mempermainkan Pemprov DKI terkait pengelolaan sampah. Namun Basuki Cahayapurnama tak gentar dan terus maju dengan pendiriannya untuk memutus kontrak dengan PT Godang Tua Jaya selaku pengelola sampah DKI Jakarta. Ahok tak mempermasalahkan pembatasan jam operasional dan pembatasan angkutan sampah yang hanya dilakukan 1 kali setiap hari. Ahok mengatakan sampah yang tertinggal selama 2 hari baru dikirim justru menimbulkan bau yang lebih busuk. Ia mempertanyakan apakah pembatasan tersebut juga diberlakukan ketika PT Godang Tua Jaya melakukan pengangkutan sampah ke Bantar Gebang. Pemprov DKI Jakarta akan membangun incinerator yang akan ditempatkan di 4 wilayah di Jakarta yaitu Sunter, Semanan, Cakung, dan Marunda. Ahok juga meminta kesadaran masyarakat untuk mengelola sampahnya sendiri. Tapi saya pikir solusinya bukan itu gitu loh. Solusi pertama adalah negara nggak boleh kalah dengan premanisme menurut saya gitu. Itu pertama penting. Jadi nggak ada, sekarang kamu kalau tahan saya 1-2 hari, sampah yang dikirim lebih busuk nggak? Lebih bau, lebih busuk. Terus kamu batasin kendaraan jalan. Kamu udah tahu kendaraan saya nggak cukup sekarang. Kita dari tahun 2013, 14, 15 dikerjain terus beli mobil. Jadi saya nggak tahu, saya seuzon ada mafia atau apa. Permasalahan sampah sudah menjadi persoalan lama bagi kota Jakarta. Ya, saat ini pemerintah DKI Jakarta dihadapkan pada persoalan seperti penghadangan truk serta masalah hukum dengan PT Godang Tua Jaya. Sebagai sebuah kota besar dan metropolitan, sampah menjadi bagian tak terpisahkan bagi kota Jakarta. Salah satunya yang terjadi di Rawabuaya, Jakarta Barat. Setelah bertahun-tahun menjadi tempat pembuangan sampah, kini warga memprotes aktivitas pembuangan sampah di sana karena asap pembakaran dan bau yang mengganggu. Menurut Kepala Dinas DKI Jakarta, Isnawa Aji, saat ini sampah yang dihasilkan DKI Jakarta mencapai 6.000 hingga 7.000 ton per hari. Pembuangan sampah di Jakarta saat ini mengandalkan Bantar Gebang. Namun, permasalahan sampah di Jakarta ini kian pelik dengan adanya penghadangan truk sampah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh warga Cilengsi bersama dengan LSM dan organisasi masyarakat saat akan menuju ke TPA Bantar Gebang. Truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta ini diminta kembali ke Jakarta dan tidak diperbolehkan untuk melintas. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai penghadangan truk sampah DKI Jakarta oleh warga Cilengsi merupakan tindakan kriminal. Gubernur DKI Jakarta memang sudah lama ingin memutus kontrak kerjasama pengelolaan sampah DKI dengan PT Godang Tua Jaya selaku operator pengelolaan sampah di PT SP Bantar Gebang. Namun hal tersebut tidak pernah terlaksana karena Kepala Dinas Kebersihan yang dulu tidak berani untuk memutus kontrak dengan PT Godang Tua Jaya. Sementara itu, PT Godang Tua Jaya berharap Pemprov DKI Jakarta mau menyelesaikan masalah pengelolaan sampah DKI Jakarta di Bantar Gebang secara kekeluargaan. Mereka bersedia duduk satu meja membahas sampah di Bantar Gebang. Pernyataan itu disampaikan kuasa hukum mereka Yusril Ihza Mahendra. Saat ini ribuan ton sampah yang dihasilkan warga Jakarta membuat Pemprov DKI Jakarta bergantung dengan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang dalam pembuangan sampah dan pengelolaannya. Pemprov DKI Jakarta baru akan menyiapkan 2 tempat pengelolaan sampah alternatif di Jakarta yaitu Sunter dan Cilincing. Tim Liputan Berita 1. Aksi blokade warga Bantar Gebang terhadap truk sampah Jakarta membuat sampah menggunung di TPPS Kalibata. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Kalibata, kita bergabung dengan reporter Carlos Michael. Ya, Carlos, bagaimana dampak sampah yang telah menggunung di TPPS Kalibata saat ini? Iya, hampir sepekan kita berpolemik soal sampah antar pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak Bantar Gebang di Bekasi. Dan efeknya adalah sejumlah tempat penampungan sementara sampah di DKI Jakarta menumpuk. Salah satunya adalah di tempat penampungan sementara Pancoran yang berada di Jalan Pengadengan di Kalibata ini. Dan Cakri, informasi yang kami peroleh dari petugas di sini bahwa pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara di Kalibata ini ke Bantar Gebang sudah berlangsung 3 hari. Artinya sampah di sini sudah menumpuk selama 3 hari. Dan bagaimana informasi selengkapnya bersama saya telah ada Pak
Eman adalah pengelola sampah di TPS 12750-074 di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran. Pak Eman, berapa kelurahan yang menampung sampah di sini dan sudah berapa lama penumpukan ini terjadi? Untuk Pancoran, Kecamatan Pancoran, 6 kelurahan. Penumpukan dari tanggal 2 sampai sekarang, malam dikirim tanggal 5, belum balik lagi mobilnya. Ya. Sudah beberapa hari ini, kemudian ada berapa armada sebenarnya yang disiapkan di sini sehingga kayaknya ini sampah semakin banyak dan tidak bisa diangkut ke Bantar Gebang. Oh, biasanya sehari 10 mobil, sekarang dikirim 5 aja, mobil belum pada datang malam. Biasanya kan jam 9 siang, sekarang jam 9 malam sampai jam 4 subuh. Ya. Informasi dari para supir dan pengangkut sampah ke Bantar Gebang, apa kendala yang sampai selama ini dirasakan? Apakah masih dirasakan ada blokade warga di sana? Kalau sekarang belum ada informasi, kalau kemarin emang di blokade di hadang sama warga di tempat sampahnya, di jalan, bukan di tempat sampah, di jalan. Iya. Sudah beberapa hari ini, bisa nggak Pak menggambarkan ada berapa banyak ton sampah yang kemudian menggunung sudah lama tidak diangkut ke Bantar Gebang ini? Bukan lama nggak diangkut, karena ini malam dikirim 5 aja nggak pulang. Ini aja sekitar 20 mobil sekarang yang belum diangkut. Iya, tetapi di perjalanan sana masih ditemui ada masyarakat yang memblokade atau mengancam untuk tidak lewat? Kalau sekarang saya belum ngedengar informasi, karena supir belum pada datang. Ya. Baik, terima kasih Pak Eman. Selamat bertugas kembali dan tentunya ini kondisi sementara di sini dan karena tempat pembuangan sampah ini berada di dekat jalan raya, maka ada banyak warga yang mengeluh begitu Cakri karena bau yang tidak sedap dan kemudian di saat-saat tertentu karena berdekatan dengan tempat penyeberangan rel kereta di sini sehingga kemudian lalu lintas di sini juga sedikit terganggu begitu karena dekatnya tempat sampah dan juga jalan raya yang ada di pengadegan raya ini. Cakri, kembali ke Anda. Ya Carlos, jika melihat gunungan sampah yang ada di belakang Anda ini tentu sudah mengganggu aktivitas masyarakat. Lalu apakah sudah ada usaha dari Pemda DKI untuk menangani gunungan sampah tersebut? Iya, usaha pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini yang terakhir kita tahu bahwa ada diskusi antara pihak Pemprov dengan Bantar Gebang dan sebenarnya meminta agar supaya jalur yang biasanya dilewati melalui Cilengsi itu kemudian sesuai aturan begitu. Tetapi ini justru menyulitkan bagi para petugas pengangkut sampah di sejumlah TPS yang ada di Jakarta karena ritme dan juga rute untuk kemudian mengangkut sampah ini dirasa tidak cukup untuk mengangkut sampah sampai beres kemudian di tempat penampungan sampah ini selesai diangkut ke Bantar Gebang. Dan tentunya kita berharap sinergi dari pemerintah DKI Jakarta ditunggu-tunggu dan karena juga kami berbagai media ada di tempat penampungan sementara ini menyoroti secara langsung bagaimana kita menunggu usaha dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sinerginya dengan Bantar Gebang agar supaya sampah ini kemudian tidak semakin menumpuk untuk beberapa hari ke depan. Cakri, kembali ke Anda. Ya, baik. Terima kasih Carlos untuk laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan Carlos Michael dan juru kamera Eka Pamungkas dari Kalibata, Jakarta Selatan. Pemirsa, aksi blokade warga Bantar Gebang terhadap truk sampah Jakarta membuat sampah menggunung di TPPS Kalibata. Untuk mengetahui kabar terkini mengenai sampah ini, kita tersambung dengan reporter Carlos Michael dan reporter Eka Pamungkas dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Carlos, dari pantauan Anda, bagaimana ini dampak sampah yang kelihatan di belakang Anda sudah menggunung? Iya, hampir seminggu kita berpolemik soal sampah antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga pihak Bantar Gebang di Bekasi. Dan Rike, memang permasalahan ini kemudian berimbas pada menumpuknya berbagai sampah dan juga tumpukan sampah di sejumlah tempat pembuangan sementara di sejumlah titik di Jakarta. Dan saat ini saya berada di titik Kalibata dan di sini memang menurut informasi dari para petugas kebersihan yang biasa mengelola sampah dan kemudian mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara atau tempat penampungan sementara ini ke Bantar Gebang. Sudah 3 hari aktivitas itu tidak dilakukan. Ini yang menyebabkan
Anda melihat sampah di belakang saya di depo sampah di Kalibata ini. Bahkan tadi pagi kami melihat secara langsung di sebelah kiri saya ini ada sebagian sampah yang sudah kemudian tertumpuk di pinggiran jalan, di jalan raya Pengadegan Raya ini. Dan ini sudah berlangsung 3 hari, masih belum ada upaya apapun yang dilakukan di sini. Dan kami menanyakan kepada petugas di sini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan modal mobil pengangkut yang hanya 2 buah dan dengan rentang waktu pembuangan hanya diberikan waktu dari jam 10 malam sampai dengan jam 4 subuh, maka tidak memungkinkan untuk mereka mengangkut sampah dengan jumlah yang lebih banyak. Seperti itu, Rike. Ya, artinya tadi kalau Anda katakan mereka sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, lalu apa yang dilakukan oleh truk-truk sampah atau traktor sampah di sana, Carlos? Apakah meskipun tidak maksimal tapi sedikit demi sedikit mengurangi sampah dan memindahkannya ke tempat lain? Iya, pemasukan sampah ke depo ini dengan pengangkutannya keluar kemudian dibawa ke Bantar Gebang tidak seimbang seperti itu, Rike. Karena mereka hanya memiliki 2 mobil dan 2 mobil ini hanya dioperasikan dengan 2 rute. Semestinya sebelum-sebelumnya memang ada 4 sampai 6 rute yang digunakan oleh para pengolah sampah ini untuk mengangkut sampah ke Bantar Gebang. Karena proses blokade yang dilakukan oleh warga yang ada di Cilengsi, Bogor, dan kemudian juga menurut pemerintah Provinsi DKI Jakarta adanya penghadangan dan juga razia yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap truk-truk sampah, maka mereka tidak berani untuk melakukan pengangkutan sampah melebihi jam operasi dari jam 10 sampai dengan jam 4 subuh yang saya katakan tadi. Dan kita berharap tentunya ini tidak berlangsung lama karena bukan hanya di titik Kalibata ini seperti yang saya katakan di awal tadi, Rike, bahwa kami memantau dari sejumlah tempat yang ada penampungan sementara yang ada di DKI Jakarta ini penuh dengan sampah dan belum ada informasi sejauh apa pemerintah Provinsi DKI Jakarta menangani masalah ini untuk kedepannya. Bahwa kita memprediksi bahwa sepekan ke depan jika permasalahan ini terus berlanjut maka akan banyak sampah yang kemudian tidak bisa dibawa ke Bantar Gebang dan akan tertumpuk di sejumlah titik di DKI Jakarta. Ya, artinya itu, Rika, dengan kondisi yang Anda sampaikan, warga di sekitar sana, Kalibata dan sekitarnya masih harus menanggung akibat dari sampah yang menggunung, paling tidak bau atau tingkat kesehatan yang menurun karena sampah itu belum terselesaikan masalahnya. Begitu ya, Carlos? Ya, Carlos, terima kasih atas informasi Anda dari sana. Pemirsa, demikian Carlos Michael dan kamerawan Eka Pamungkas langsung dari Kalibata, Jakarta Selatan.